Layaklah Tuhan untuk dipuji dan disembah. Bila setiap yang bernafas memuji dan menyembah Engkau Allah yang hidup. Hanya di dalam Engkau Yesus kami aman. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan kami tenang. Gelap yang menderu, ku tenang di dalam-Mu. Di tengah badai yang mengamuk, ku aman bersama-Mu. Di tengah dunia tak menentu, Kau memegang hidupku. Sertaku, tak ku gentar, ku aman di dalam-Mu. Kau sertaku, tak ku goyah. Yesus, Kau memegangku. Kami aman di dalam-Mu, Yesus. Di tengah
Mari gereja Tuhan angkat jangan menyatakan. Kami aman di dalam-Mu serta-Mu. Kiralah kasih, kiralah batakan. Yesus tak usah kami takut, karena tangan-Mu selalu menopang hidupku. Yesus, ku aman di dalam-Mu Tuhan. Kami aman di dalam hadirat-Mu Yesus. Nyatakan, angkat suaramu, naikkan sembah dan syukur-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus pegang hidupku. Layak disembah, layak dipuja, Allah yang kudus, Allah El Shaddai. Kaulah yang bertindak tiada yang lain selain Kau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Muliakan Tuhan, tinggikan namanya, sebab layak disembah, layak dipuja. Oh Yesus, haleluya. Layak Tuhan dipuji, disembah. Oh Yesus, Kau sertaku, tak ku gentar, ku aman di dalam-Mu. Kau sertaku, Kaulah penolong yang sejati. Sembah Kau Tuhan. Kau sertaku. Mari gereja Tuhan angkat suaramu, nyatakan bahwa Dialah satu-satunya gunung batu kita, kota benteng yang teguh. Kau sertaku, tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Nyatakan Kau sertaku. Kiralah tasek, kiralah patakan, kiralah patakan, yang lemah berkata aku kuat, yang miskin berkata aku kaya, yang tidak berdaya katakan aku adalah pahlawan. Bukan dengan kuat gagahku, tapi dengan Roh-Mu
pegang hidupku. Yesus pegang hidupku. Dia Alfa dan Omega, Allah yang benar, Tuhan yang hidup. Kudus dan mulia nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kali ini kita akan masuk di bagian kedua dari seri khotbah bulan ini, Stronger than ever, lebih kuat dari sebelumnya. Dan di dalam bagian yang kedua ini saya mau bagikan kepada saudara satu pesan firman Tuhan yang judulnya adalah unusual stamina. Atau stamina yang tidak biasa. Stamina yang melampaui normal. Tahukah saudara di dalam Alkitab ada orang-orang yang punya unusual stamina. Yang staminanya melampaui dari kewajaran, kebanyakan orang. Mereka ini orang-orang yang luar biasa. Sadarkah saudara, ada orang-orang yang dicatat dalam Alkitab punya stamina tubuh yang luar biasa. Sehingga sekalipun usianya sudah tua, tapi kekuatannya masih sama seperti ketika mereka masih muda. Siapa namanya? Ya, Kaleb. Ya, Kaleb ketika usianya 85 tahun, dia masih sama kuatnya ketika usianya 40 tahun. Jadi usia boleh semakin tua, tambah lanjut, tapi kekuatannya terjaga dan terpelihara luar biasa. Itu unusual stamina. Doa saya, stamina yang seperti itu diimpartasikan kepada saudara. Anda jemaat keluarga Allah yang mungkin secara usia terus nambah. Saudara mungkin sudah terhitung yang senior. Tapi saya berdoa stamina yang dari Tuhan yang membuat Anda semakin muda dan semakin segar dan semakin sehat dan semakin kuat diimpartasikan kepada saudara. Amin. Sadarkah saudara bahwa di dalam Alkitab juga dicatat ada orang yang sebenarnya sudah lanjut usia, secara kesuburan sudah gak subur lagi, akan tetapi masih tetap bisa punya anak. Siapa mereka? Abraham dan Sarah. Tahukah saudara mereka punya anak ketika Ishak lahir, Abraham umurnya 100 tahun dan Sarah umurnya 91 tahun. Coba Anda bayangkan. Di zaman kita sekarang ini, gak mungkin itu bisa terjadi secara manusia. Tetapi Abraham dan Sarah mengalami hal itu. Ini stamina yang unusual, yang tidak wajar. Ini stamina yang melampaui normal. Oke, di dalam Alkitab juga dicatat ada orang-orang yang sendirian saja tapi bisa mengalahkan begitu banyak orang. Artinya stamina fisiknya dan bahkan kemampuan untuk berperangnya itu luar biasa sekali. Ya, Alkitab mencatat tentang Simpson yang punya kekuatan yang luar biasa, above average, di atas rata-rata. Sehingga sendirian saja senjatanya cuma rahang keledai, tetapi dia bisa mengalahkan 1.000 orang Filistin. Anda bisa bayangkan itu. Ini amazing. Ini unusual stamina. Alkitab juga mencatat orang-orang yang punya stamina rohani. Stamina iman. Stamina resilience. Ketahanannya luar biasa. Sehingga melalui aniaya, melalui tantangan, melalui penderitaan yang sangat berat sekalipun. Tapi mereka tidak pernah mundur. Tidak goyah dalam iman mereka. Tetap maju berjuang sampai garis akhir menyelesaikan pertandingan iman yang baik dan mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Siapa saja mereka? Ada Rasul Paulus. Ada juga murid-murid Tuhan Yesus. Dan doa saya
saudara semua dan saya, jemaat keluarga Allah, kita juga menerima stamina rohani, stamina iman yang luar biasa. Sehingga dalam pertandingan iman ini kita gak melenceng di tengah jalan, gak berhenti mundur di tengah jalan, tetapi kita bisa melampaui semua tantangan, melampaui semua masalah. Kita bisa mencapai garis akhir, menyelesaikan rencana Allah yang sempurna, tergenapi, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Karena itu hari ini saya berdoa firman Tuhan ini gak berlalu begitu saja, tetapi Anda alami secara pribadi. Terima unusual stamina, yaitu stamina yang melampaui normal. Terima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Anda bisa melihat, ya, bahkan di zaman sekarang ini ada orang-orang yang Tuhan pakai melampaui rata-rata. Luar biasa sekali, diberikan unusual stamina. Ya, ada Pastor David Oyedepo yang selama setahun kemarin melalui masa pandemi, masa resesi, masa krisis. Tapi imannya begitu kokoh. Imannya luar biasa sekali. Sehingga justru di masa ketika yang lainnya slow down, ketika yang lainnya melambat, ketika yang lainnya takut, sembunyi dan gak berani bergerak. Tapi mereka malah gencar pergerakannya dalam setahun, yaitu tahun 2020. Mereka buka 11.000 cabang baru, dengan setiap gereja yang baru itu minimal ada satu pendeta full time yang baru. Jadi dalam setahun mereka minimal perekrutan 11.000 pendeta full time yang baru. Jadi pergerakannya besar, sekalipun mengalami tantangan besar, tidak goyah, tidak gentar, tapi benar-benar jalannya dengan kokoh. Doa saya melalui semua badai tantangan yang sedang terjadi ini, Anda tidak goyah lagi. Ada nggak gentar lagi. Tapi mulai hari ini Anda bangkit dengan iman yang kokoh, bergerak maju bersama Tuhan dan mengalami terobosan-terobosan yang besar terjadi dalam hidup saudara. Pandemi ini tidak akan menghentikan. Pandemi ini tidak akan menghalangi saudara. Pandemi ini akan jadi batu lompatan untuk Anda terbang lebih tinggi, melakukan perkara-perkara lebih besar bersama Roh Kudus. Amin. Ya, saya juga cerita sama saudara tentang Pastor E.A. Adeboye yang luar biasa sekali. Stamina rohaninya, ya, dia benar-benar menjaga integritasnya, kekudusannya dengan sedemikian rupa dari sejak awal pelayanan sampai dia sekarang sudah hampir usianya 80 tahun. Tapi dia konsisten, dia tidak melenceng ke kiri atau ke kanan. Tapi dia tetap berjalan lurus, hidup dalam perkenanan Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk membangun gereja terbesar di dunia sekarang ini. Jemaatnya sekitar 7 juta jiwa. Ya, bahkan dia membangun gedung gereja yang besarnya 3 km kali 3 km. 9 juta meter persegi. 900 hektar. Anda bayangkan, itu cuma gedung gerejanya. Tanahnya total yang mereka ada, yang mereka punya, itu 50.000 hektar. Itu 500 miliar meter persegi. Coba Anda bayangkan, ini gak kebayang buat kebanyakan pendeta yang lain gak kebayang. Yang kayak gitu kayaknya gak masuk akal. Tetapi ini yang disebut unusual stamina. Dan saya berdoa stamina yang seperti itu saat ini juga engkau terima di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau terima di dalam nama Tuhan Yesus. Unusual stamina. Bahkan kalau Anda renungkan, Bapak rohani kita semua, yaitu Bapak Obaja Tanto Setiawan, Tuhan juga berikan stamina yang luar biasa sekali. Usianya makin bertambah, tapi bukan makin melambat, bukan makin meredup, bukan maunya pensiun, bukan berkurang. Tetapi makin hari kalau Anda perhatikan, makin bersinar, makin tambah semangatnya, visinya makin besar, dan mau berjuang all out untuk Tuhan yang terbaik. Dan Tuhan pakai
untuk melakukan perkara-perkara yang semakin besar dan semakin luar biasa. Coba Anda renungkan. Ini yang disebut dengan unusual stamina. Pertanyaannya, do you want it? Apakah saudara mau menerima unusual stamina itu? Stamina yang tidak biasa itu, sehingga dalam hidup saudara Anda juga mengalami perkara-perkara yang tidak biasa. Melampaui yang normal, yang bisa dipikirkan dan dibayangkan oleh orang lain. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan unusual stamina itu? Kita baca Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. This is the key. Ini rahasianya. Menanti-nantikan Tuhan. Tolong perhatikan. Ia akan mendapat kekuatan baru. Saat ini terima kekuatan baru diimpartasikan dalam hidup saudara. Oke? Yang menantikan Tuhan terima kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kadang-kadang dalam perjuangan, orang hebat pun capek juga, lelah juga, lesu juga. Kenapa? Karena lari terus, jalan terus, lama-kelamaan capek juga. Kehabisan energi, kehabisan semangat, kehabisan stamina. Tapi ternyata kita mencatat ada orang-orang yang berjalan tapi tidak menjadi lelah. Ada orang-orang yang menemukan rahasia, berlari tapi tidak menjadi lesu. Bukan cuma itu aja, mereka terbang tinggi. Jadi yang orang lain pikir mustahil, tapi mereka kerjakan. Siapa mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang sudah belajar rahasia menanti-nantikan Tuhan. Saya ajak sama saudara semua untuk menanti-nantikan Tuhan. Karena ketika engkau menanti-nantikan Tuhan, engkau akan dapatkan kekuatan yang baru. Engkau akan terima unusual stamina. Sehingga saudara bisa tetap damai, sejahtera di dalam hatimu. Di saat orang lain stres, depresi. Itu butuh unusual stamina. Yang asalnya kekuatan baru ketika kita menanti-nantikan Tuhan. Ya, kalau saudara belajar menanti-nantikan Tuhan ini, maka saudara akan punya kekuatan untuk tetap tertawa. Di saat seharusnya menurut orang lain kita menangis, ngalami kayak gitu tuh nggak gampang. Tapi kita masih tetap bisa tertawa dan bersuka cita di hati kita. Bukan karena kita mampu, karena ada kekuatan yang daripada Tuhan. Karena itu belajar menanti-nantikan Tuhan. Maka saudara akan bisa terus maju. Di saat yang lainnya mentok, stagnan, bahkan mundur. Tapi kalau Anda tahu bagaimana menantikan Tuhan, Anda bisa tetap maju. From glory to glory. Jadi dari satu level ke level berikutnya unlimited. Tuhan akan bawa dalam hidup saudara. Tapi belajar menanti-nantikan Tuhan. Maka saudara akan Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Terus bersinar terang. Sekalipun dunia tenggelam dalam kegelapan. Yang lainnya sudah pusing, lainnya ada dalam kekelaman. Tapi Tuhan akan membuat saudara bersinar semakin terang. Memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan bersinar dalam hidup saudara. Oke, jadi rahasianya adalah menanti-nantikan Tuhan. Pertanyaannya sekarang, ini yang penting. Bagaimana cara menantikan Tuhan? Karena ketika kita menantikan Tuhan, kita akan dapat kekuatan baru. Ya, pertanyaannya gimana sih caranya menantikan Tuhan? Banyak orang mau menantikan Tuhan tapi nggak ngerti caranya menantikan Tuhan. Saya mau bagikan kepada saudara 5 cara kita menantikan Tuhan. Nomor 1, menanti dengan tenang. Oke, kita baca dulu. Ratapan 3 ayat 24 sampai ayat 26. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku.
Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Ayat 26 tolong perhatikan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi di sini ditulis menanti dengan diam. Tapi tahukah saudara, kata yang sama itu dalam Alkitab bahasa Inggris ditulis sebagai quietly wait. Quiet itu tenang. Jadi kalau saya terjemahkan langsung dari Alkitab bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, seharusnya menanti dengan diam ini ditulis menanti dengan tenang. Tahukah saudara, itu rahasia menanti-nantikan Tuhan. Saat kita menantikan pertolongan Tuhan, kita harus menantikannya dengan tenang. Oke, quietly wait. Enggak bingung, enggak gelisah, enggak resah. Saya mau tanya sama saudara, selama ini engkau menanti pertolongan Tuhan datang dengan tenang apa gelisah? Karena itu yang akan menentukan Anda dapat kekuatan baru dari Tuhan apa tidak. Karena kalau salah cara menantikannya Tuhan, gak heran Anda gak dapat apa-apa. Tapi kalau sudah tahu menantikan Tuhan dengan tenang. Karena kita ngerti pertolongan Tuhan datang tepat waktu. Tuhan kita tidak pernah terlambat. Ketika Dia bekerja, Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena itu kita menanti dengan tenang. Ketika saudara menanti mujizat kesembuhanmu, Anda menanti dengan tenang atau dengan gelisah. Ya. Sementara kita semua menanti selesainya masa pandemi ini. Saya mau tanya sama saudara, Anda melalui semuanya ini dengan depresi, stres, frustrasi, atau dengan tenang? Karena saudara harus ngerti bahwa semua itu butuh penggenapan waktu. Tuhan yang sama yang ngomong sama Yusuf, akan ada 7 tahun kelimpahan. Tuhan yang sama juga ngomong sama Yusuf, akan terjadi 7 tahun kelaparan. Coba Anda renungkan. Sebagian orang berpikir, ya kalau Tuhan harusnya mampu dong membalikkan kelaparan. Tapi ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Jadi haruslah genap 7 tahun kelaparan itu selesai dan genap waktunya. Dan Yusuf beda sama yang lainnya. Yang lainnya melewati 7 tahun kelaparan itu dengan gelisah, dengan resah, dengan khawatir. Tapi Yusuf menanti waktunya Tuhan dengan tenang. Doa saya mulai hari ini, sementara pandemi masih berlangsung, kita nggak ngerti kan kapan waktunya untuk semua ini selesai. Tapi saya berdoa ketenangan yang dari Tuhan diberikan dalam hati saudara. Mulai hari ini tidak lagi resah, tidak lagi gelisah. Anda bisa quietly wait upon the Lord. Anda bisa menanti-nantikan Tuhan dengan tenang. Ini penting sekali. Karena kalau saudara gelisah, kegelisahan itu akan mengeringkan kekuatan kita. Tapi saudara bisa tenang. Menanti Tuhan dengan tenang itu menarik kekuatan dari Tuhan. Diimpartasikan, mengalir di dalam kehidupan kita. Jadi mulai hari ini belajar yang pertama, menanti Tuhan dengan tenang. Kesembuhanmu pasti terjadi. Mujizatmu pasti terjadi. Pemulihan keluarga pasti terjadi. Berkat-berkat pasti tercurah. Karena itu menantikan Tuhan dengan tenang. Oke, itu yang pertama. Yang kedua sekarang, menanti dengan siap siaga. Ini rahasia yang kedua kalau Anda mau dapat kekuatan baru dari Tuhan. Anda harus ngerti pentingnya menanti dengan siap siaga. Tenang sih yang pertama, tapi siaga, siap siaga. Lukas 12 ayat 35 sampai 40. Hendaklah pinggangmu tetap berikat
dan pelitamu tetap menyala. Doa saya, pelita saudara tetap menyala. Yang lainnya redup, yang lainnya suam, tetapi jemaat keluarga Allah pelitanya tetap menyala, apinya tetap menyala, rohnya tetap menyala. Menanti Tuhan dengan siap siaga. Oke, 36. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Kenapa pelayan itu bisa segera buka pintu ketika ada yang mengetok? Karena siap siaga. Oke, jadi responnya cepat. Ayat 37. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya, apa? Berjaga-jaga ketika ia datang. Jadi siap siaga, itu yang bahagia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Jadi kalau saudara menantikan Tuhan, rahasia yang kedua, saudara harus belajar menantikan Tuhan itu siap siaga. Kapanpun Tuhan bergerak, kita ready, kita siap meresponi Tuhan yang paling pertama. Karena ini akan menentukan, Anda dapat kekuatan dari Tuhan apa tidak. Kalau Anda pelajari di dalam Alkitab, ada kisah tentang kolam Bethesda, di mana sewaktu-waktu malaikat Tuhan akan turun, menggoncangkan air di kolam itu sehingga berbuih airnya. Dan Alkitab mencatat begini, yang paling cepat, yang paling sigap, yang paling siap terjun di kolam itu ketika airnya berbuih, dia yang terima mujizat. Sedangkan yang lainnya yang terlambat, yang gak siap, yang kalah cepat, ngelakuinnya sama loh, terjunnya sama loh, kolamnya sama. Tapi nggak dapat apa-apa. Bedanya apa? Yang satu ready, yang lainnya enggak. Saya berdoa jemaat keluarga Allah, saudara termasuk yang ready, termasuk yang sigap, termasuk yang siap siaga. Sehingga ketika Tuhan bergerak, Anda merespon. Ketika Tuhan memberi rema, Anda yang paling pertama bertindak. Kalau Anda kerjakan itu, Anda akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Terima mujizatmu, terima jawaban doamu, terima terobosan terjadi dalam hidup saudara. Jadi bagaimana kita meresponi Tuhan, itu menentukan kita mengalami kemuliaan Tuhan apa tidak. Itu juga yang dilakukan oleh Abraham. Saudara boleh teliti di dalam Alkitab, Anda akan menemukan setiap kali Tuhan suruh Abraham melakukan sesuatu, Abraham itu enggak pakai nunda, enggak pakai nunggu konfirmasi berlama-lama antara ya tidak. Abraham itu selalu siap siaga. Pokok dia ngerti Tuhan suruh, dia maju. Dia jalan, dia kerjakan. Ketika Tuhan ngomong sama dia, Abraham kamu pergi dari negeri asalmu, dari keluargamu, ke tempat yang aku akan tunjukkan kepadamu. Dia langsung merespon. Jadi Anda bisa teliti itu. Apapun Tuhan ngomong, Abraham langsung merespon tanpa delay. Ya bahkan ketika Tuhan suruh Abraham mempersembahkan anaknya sendiri. Anda coba renungkan. Alkitab mencatatnya begini. Pagi-pagi benar. Abraham sudah berangkat untuk melakukan yang Tuhan suruh. Jadi Abraham ini dalam menantikan Tuhan, dia tahu rahasia menantikan Tuhan dengan siap siaga. Gak heran, dia dapat berkat yang besar, dia jadi bapa banyak bangsa. Saya berdoa engkau gak melewatkan berkatmu, engkau gak melewatkan mujizatmu, engkau gak melewatkan terobosanmu gara-gara gak siap, gara-gara terlambat. Saya dalam hidup saya perhatikan ada momen-momen kalau Tuhan suruh saya ngelakuin sesuatu dan saya berlama-lama mengerjakan hal itu, maka momen itu akan lewat. Kalau sudah lewat ya sudah, saya nggak ngalami apa-apa. Tapi ketika saya meresponi secepat mungkin,
Tuhan suruh nabur, saya nabur. Tuhan suruh saya ngampuni, saya mengampuni. Tuhan suruh saya untuk melakukan sesuatu, saya segera kerjakan. Dan saya bisa melihat setiap kali saya bertindak sesuai dengan yang Tuhan suruh. Tuhan kita selalu setia. Dia akan nyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Karena itu belajar menantikan Tuhan dengan siap siaga. Apa yang Tuhan suruh Anda belum lakukan sampai sekarang? Apa rema yang Tuhan kasih sama saudara yang belum Anda kerjakan sampai sekarang? Seringkali ketidaksiapan kita itu yang merebut mujizat kita. Seringkali ketidaksigapan kita itu yang merampas berkat Tuhan dari hidup kita. Karena itu hari ini belajarlah menantikan Tuhan dengan siap siaga. Anda akan melihat kekuatan baru Tuhan curahkan dalam hidup saudara. Oke? Yang ketiga sekarang, menanti dengan rendah hati. Jadi dalam firman Tuhan ini, semua ayatnya saya akan tunjukkan sama saudara. Tentang menantikan Tuhan apa saja yang dicatat dalam Alkitab. Ternyata yang ketiga, menantikan Tuhan dengan rendah hati. Mazmur 123 ayatnya yang kedua. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tuannya. Jadi kalau saudara memandang Tuhan, itu memandang seperti hamba kepada tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Jadi ternyata menantikan Tuhan butuh yang namanya hati hamba. Hati hamba itu bicara tentang kerendahan hati. Sehingga kita bisa ngomong tanpa Tuhan, tanpa belas kasihan Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Kalau Tuhan tidak bergerak, kita nggak mungkin sanggup. Jadi kita butuh merendahkan hati, menantikan Tuhan, ngikutin Tuhan. Butuh yang namanya kerendahan hati. Sayangnya sebagian orang belum ngerti prinsip pentingnya rahasia kerendahan hati ini. Akibatnya bukannya rendah hati, tapi malah pongah, tinggi hati. Itu yang jadi penghalang orang terima anugerah Tuhan. Masih ingat gak saudara? Panglima kerajaan Aram yang namanya Naaman. Awalnya dia tinggi hati. Awalnya dia pongah. Dia butuh kesembuhan nih. Ya, datang ke tempatnya Nabi Elisa. Terus kemudian disuruh sama hambanya Nabi Elisa. Dia sampaikan pesan dari Nabi Elisa kepada Naaman. Untuk ke sungai Yordan dan menenggelamkan diri 7 kali. Nah, ketika Naaman melihat, kok Nabi Elisa enggak nemuin dia sendiri? Kok cuma suruh bawaannya saja? Bahkan kok disuruh untuk menenggelamkan diri di sungai Yordan, sungai yang dia anggap jelek, sungai yang dianggap kotor. Kok disuruh melakukan sesuatu yang rendah seperti itu? Dia marah, dia jengkel dan dia mau pulang. Saya mau ngomong sama saudara, dia enggak sadar tapi di mata Tuhan itu pongah. Di mata Tuhan itu tinggi hati. Gara-gara kepongahan, gara-gara tinggi hati itu hampir saja Naaman kehilangan mujizatnya. Hampir saja Naaman kehilangan kesembuhan ilahinya. Harusnya dia bisa disembuhkan, tapi kalau tetap sombong, tetap pongah, dia nggak bisa disembuhkan. Saya perhatikan banyak orang kehilangan mujizat. Banyak orang kehilangan kesembuhan, kehilangan berkat, kehilangan kemenangan. Kenapa? Sombong, pongah, tinggi hati. Hari ini saya aja sudah belajar rendah hati. Seperti Naaman, akhirnya dia harus belajar merendahkan hati. Akhirnya setelah dia mendapat masukan dari orang-orang yang bersama dengan dia, Naaman berkata, ya sudah, aku mau merendahkan hati. Aku mau ngikuti yang disampaikan oleh Nabi Tuhan itu. Nabi Elisa.
Jadi dia yang tadinya tinggi hati sekarang dia rendahkan hati. Dia taat, dia lakukan. Walaupun dia nggak ngerti, dia nggak nangkep, dia nggak setuju. Tapi orang rendah hati itu mau untuk disuruh ngelakuin sesuatu. Jadi Nabi Elisa memerintahkan apa? Naaman ikuti. Naaman turun ke sungai Yordan, tenggelamkan dirinya 7 kali di situ. Itu kerendahan hati. Dan setelah dia ke-7 kali, terus kemudian keluar dari air. Alkitab mencatat saat itu juga kesembuhan terjadi. Kustanya lenyap. Dan dia kulitnya jadi baru seperti kulit bayi. Dan dia sembuh total. Jadi kerendahan hatinya mendatangkan kuasa Tuhan. Kekuatan baru. Sehingga dia mengalami kesembuhan. Saya berdoa segala bentuk kepongahan dalam hidup kita yang menghalangi kesembuhan, yang menghalangi mujizat, yang menghalangi berkat, mulai hari disingkirkan. Mulai sekarang ketika saudara menantikan Tuhan, nantikan Tuhan dengan kerendahan hati, dengan hati sebagai hamba. Saudara ngerti enggak? Ciri-cirinya sederhana, kita ngerti, kita rendah hati apa tidak sama Tuhan, sederhana. Anda tiap hari berdoa apa tidak? Saudara tiap hari meluangkan waktu, baca firman, merenungkan firman Tuhan apa tidak? Kadang-kadang kita nggak sadar loh kalau kita sombong. Kita pikir itu sombong hanya sekedar perbuatan yang kasar, yang kayaknya wah melebih-lebihkan sesuatu. No. Anda harus ngerti di mata Tuhan ketika kita ngomong saya nggak punya waktu doa, nggak punya waktu firman Tuhan. Itu sama dengan kita nggak butuh Tuhan. Itu namanya sombong. Kita harus koreksi diri kita masing-masing. Jangan-jangan ada kesombongan, ada kepongahan. Dan itu tidak berkenan. Kayaknya kita sanggup tanpa Tuhan. Kerja tanpa Tuhan sanggup. Mampu kita tanpa dapat rema dari Tuhan bisa. Nggak perlu dikasih lampu hijau dulu sama Tuhan, jalan dulu. Kadang-kadang sebagian orang saya perhatikan baca firman Tuhan terus pilih-pilih. Yang ini saya mau, setuju. Yang ini gak setuju. Kita harus ngerti, siapa kita gak setuju firman Tuhan. Siapa kita merasa berhak melakukan, gak melakukan firman Tuhan. Kayaknya seolah-olah kita setara sama Tuhan. Tanpa sadar, kita pongah. Kita sombong di mata Tuhan. Firman Tuhan ngomong rendahkan hati di hadapan Tuhan. Di bawah tangan Tuhan yang kuat. Maka ia akan meninggikan engkau pada waktunya. Jadi mari belajar, singkirkan kepongahan hati. Kadang-kadang sebagian orang tersinggung ketika dengar firman Tuhan ngomong tentang persembahan persepuluhan. Ngomong tentang menabur dan menuai. Tapi marah. Saudaraku, siapa kita marah sama firman Tuhan? Bukankah semuanya itu tercatat dalam firman Tuhan? Siapa kita merasa setara sama Tuhan? Hari ini saya ajak saudara belajar dari Naaman. Ketika dia mau merendahkan dirinya di bawah pesan firman Tuhan. Dia melihat kekuatan Tuhan mengalir. Doa saya sementara Anda merendahkan hati. Mulai sekarang kekuatan Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Kesembuhan terjadi. Berkat yang selama ini tertunda saat ini juga tercurah dalam hidup saudara. Jawaban doa itu terjadi dalam hidup saudara. Karena itu belajarlah menantikan Tuhan dengan rendah hati. Saya juga ngalami. Ada kalanya Tuhan suruh saya lakukan sesuatu yang buat saya sebenarnya gengsi. Tuhan suruh saya walaupun gak salah tapi minta maaf. Dan ketika minta maaf dimaki-maki, diperlakukan dengan tidak baik. Tapi Tuhan suruh saya nerima semuanya itu. Butuh kerendahan hati ngelakuin firman Tuhan. Tapi Tuhan kita tuh luar biasa ketika kita mau taat. Saya ngalami ketika saya mau taat ngelakuin yang Tuhan suruh. Ya sudah, mau dimaki-maki, mau disalah-salahin, walaupun kita nggak salah, ya sudah kita ikuti. Tapi setelah itu ada anugerah yang besar yang Tuhan kerjakan, yang tidak masuk akal, melampaui pikiran dan bayangan kita. Tuhan nyatakan. Doa saya anugerah seperti itu tercurah juga dalam hidup saudara. Oke, itu yang ketiga. Sekarang yang keempat.
Yaitu menanti dengan iman. Kalau menantikan Tuhan harus dengan iman. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan. Caranya gimana? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Wow. Jadi ternyata kalau kita menantikan Tuhan harus dengan iman. Tuhan suruh kita menguatkan dan meneguhkan hati kita. Kenapa? Karena setiap kali saudara berjalan dengan iman, Anda mengucapkan perkataan iman. Di dalam nama Yesus, aku sembuh. Itu kan deklarasi iman kan, perkataan iman Anda ucapkan. Anda harus ngerti, setelah itu imanmu akan diuji. Akan ada tantangan yang akan membuat saudara harus menghadapi, harus lulus. Dan kalau saudara lulus, maka Anda akan melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Anda ngomong oleh bilur-bilur Kristus, aku sembuh. Tapi setelah itu yang terjadi apa? Kok keadaan secara fisik bukannya tambah baik, kok semakin drop, semakin parah. Makanya tadi firman Tuhan ngomong, nantikanlah Tuhan dengan iman. Teguhkan dan kuatkan hatimu. Jadi habis kau ngomong sembuh, Anda siap-siap aja. Ketika ujian iman itu datang, ketika keadaan bukan semakin baik tapi semakin buruk, Anda tetap berdiri kokoh dalam iman. Kalau engkau enggak goyah, engkau lulus ujian iman itu, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oke? Jadi menantikan Tuhan harus dengan iman. Itu yang Tuhan suruh sama Yosua. Ketika dia mau disuruh Tuhan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tuhan ngomong Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kenapa? Karena di satu sisi memang Tuhan berjanji memberikan tanah itu kepada mereka. Tapi Tuhan tahu mereka akan berperang menghadapi raksasa besar. Orang-orang kuat. Kalau Yosua goyah, jadi dia sudah terima janji. Tapi enggak dengan iman, dia goyah, dia loyo, dia mundur. Selesai, enggak jadi. Batal menerima janji Tuhan. Hanya ketika Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya. Maka janji Tuhan itu sungguh-sungguh tergenapi. Semua Alkitab mencatat. Semua yang dijanjikan Tuhan tidak ada yang tidak tergenapi. Semuanya terjadi. Doa saya yang seperti itu tergenapi juga dan terjadi juga dalam hidup saudara. Itu sebabnya butuh iman. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya mau ngomong sama saudara begini. Sebagian dari mujizat dan berkat yang saya terima dari Tuhan, itu benar-benar terjadinya tanpa perjuangan sedikit pun. Begitu terjadi, it is done. Sudah, saya terima dan terjadi begitu saja. Instan, selesai. Tapi ada sebagian lagi dari mujizat dan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Itu butuh dari pihak saya untuk menguatkan dan meneguhkan hati saya. Kenapa? Saya harus fight, harus berjuang. Walaupun itu janji Tuhan. Walaupun Tuhan mau kasih itu. Tapi saya harus melakukan bagian saya, berjuang. Seperti Yosua dan bangsa Israel berperang. Baru mereka dapatkan tanah perjanjian itu. Saya juga harus berperang dan berjuang sampai janji Tuhan itu tergenapi. Itu butuh iman, karena itu kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi buat saudara yang sedang mengalami ujian iman, jangan meragukan janji Tuhan, jangan meragukan rema yang pernah Tuhan ngomong sama saudara. Dia kalau ngomong Anda sembuh, Anda sembuh. Kalau dia janji keluargamu dipulihkan, keluargamu pasti dipulihkan. Kalau Tuhan janji tanah perjanjian, rumah perjanjian, anak perjanjian, jodoh perjanjian, Tuhan pasti genapi. Tapi kuatkan dan teguhkan hatimu menanti Tuhan dengan iman. Itu yang keempat. Yang terakhir, yang kelima. Menanti dengan sabar. Ini yang kelima. Jadi kesabaran itu sangat vital dalam menantikan Tuhan. Saya bacakan Yakobus 5 ayat 7 sampai 8. Karena itu, saudara-saudara,
bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saya mau ngomong sama saudara, rahasia terakhir yang kita perlukan menantikan Tuhan, yaitu kesabaran. Ini vital nih. Anda mau dapat janji Tuhan, Anda mau dapat kekuatan baru, Anda mau dapat unusual stamina, butuh kesabaran. Petani aja untuk sampai nuai butuh kesabaran. Sabar membajak tanahnya, sabar mengairi, menggemburkan tanahnya, sabar untuk menaburkan benihnya, sabar memelihara. Harus sabar, sabar lagi, sabar lagi, sabar lagi. Baru tuaian yang berharga itu dia dapatkan. Demikian juga dengan kita. Saya ajak saudara sementara menantikan Tuhan. Nantikan Tuhan dengan sabar. Sabar di dalam berdoa. Sabar di dalam melayani Tuhan. Sabar dalam bersaksi. Sabar dalam menyelamatkan jiwa-jiwa. Sabar terus berjuang dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Melalui kesabaran Anda akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Saya perhatikan sebagian orang Kristen belum mengerti prinsip kesabaran ini. Sehingga setelah mereka melakukan semua yang mereka ngerti harus dilakukan, terus kemudian belum mengalami apa-apa, mereka pikir percuma. Apa itu doa profetik? Apa itu mujizat? Gak terjadi, gak aku alami. Apa itu pondok Daud? Apa itu puasa? Sia-sia. Mana buktinya saya nggak ngalami? Saya mau ngomong sama saudara, butuh kesabaran. Abraham sudah melakukan semua yang harus dilakukan. Tetapi tetap untuk satu masa dia belum mengalami penggenapan janji Tuhan. Dia belum punya anak, Ishak belum lahir. Jadi setelah semua yang Abraham lakukan, Abraham harus menambahkan satu hal, yaitu kesabaran. Dan Alkitab mengatakan dengan sabar itu Abraham memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda sudah melakukan semua yang firman Tuhan suruh Anda lakukan, Anda butuh satu lagi, yaitu kesabaran. Nantikan Tuhan dengan sabar, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Jadi saya percaya hari ini firman Tuhan akan melakukan sesuatu yang istimewa dalam hidup kita. Dan kalau Anda tahu menanti-nantikan Tuhan dengan benar, sesuai petunjuk firman Tuhan hari ini, maka saat ini juga kekuatan baru dari Tuhan tercurah dalam hidup saudara. Dan stamina ilahi, unusual stamina yang melampaui normal itu diimpartasikan dalam hidup saudara. Are you ready? Apakah Anda siap? Apakah Anda mau? Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Kau ku rindukan Roh Kudus. Mari katakan, kau ku nantikan. Oh, kami mau menantikan Engkau, ya Roh Kudus. Lebih dari segalanya di hidupku. Mari semuanya dengan rendah hati katakan, Kau ku perlukan Roh Kudus. Mari sadari dan katakan, Kau ku butuhkan, ya Roh Kudus. Lebih dari semua yang ada di hidupku. Mari semuanya, angkat dua tanganmu, nyanyikan bersama-sama berhembus.
Pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasa-Mu atas kami. Berhembuslah penuhi hati. Hari ini firman Tuhan bicara tentang unusual stamina. Stamina yang melampaui biasanya, melampaui normalnya. Saya doa, saya mau doa itu yang Tuhan curahkan dalam hidup saudara. Siapa di antara saudara yang mau dan merasa butuh stamina dan kekuatan yang dari Tuhan itu ada dalam hidup saudara. Yang pertama yang saudara harus lakukan, Anda perlu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Karena Dia sumber kekuatan yang tidak terbatas itu. Anda nantikan Tuhan, yang pertama engkau buka hati dulu, terima Tuhan dulu. Terima Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat. Jadi buat saudara yang belum pernah melakukan itu, mari saat ini saya ajak semuanya kita angkat dua tangan kita. Dan ikuti doa saya ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosa. Selamatkan hidupku. Mulai sekarang, hidupku milik Tuhan Yesus. Dan aku percaya dosa-dosaku sudah diampuni. Dan aku punya jaminan keselamatan dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari semuanya angkat dua tangan, kita berdoa buat keluarga kita. Kita berdoa buat teman-teman kita yang belum terima pengampunan dosa, yang belum terima anugerah keselamatan. Mari kita berdoa, Tuhan, biar belas kasihan-Mu atas keluargaku, biar belas kasihan-Mu atas teman-temanku, biar belas kasihan-Mu. Ya Roh Kudus, bekerjalah, selamatkan mereka, lembutkan hati mereka, lembutkan hati mereka. Jamah ya Roh, jamah ya Roh, jamah ya Roh Kudus. Ora lawasyara lawakasya. Pakai aku Tuhan untuk jadi saksi-Mu. Pakai aku untuk selamatkan keluargaku. Pakai aku untuk selamatkan teman-temanku. Pakai aku ya Roh Kudus. Oh, terima kasih. Terima kasih. Yang kedua saudaraku, untuk kita menerima kekuatan yang dari Tuhan sehingga kita bisa punya unusual stamina itu. Stamina yang melampaui normal itu. Kita butuh menanti-nantikan Tuhan. Alkitab mengurangi menantikan Tuhan. Berjalan tapi enggak jadi lemah. Berlari tidak menjadi lesu. Bahkan dengan kekuatan saya akan terbang tinggi. Wow, saya berdoa saudara semua terima kekuatan yang seperti itu. Karena itu mari ambil komitmen untuk menantikan Tuhan. Untuk menantikan Roh Kudus. Anda yang mau, mari angkat dua tangan saudara. Katakan, ya Roh Kudus. Lebih kuat lagi, ya Roh Kudus. Aku mau, aku komit menantikan Tuhan. Mari semuanya berdoa, berdoa. Oh, aku mau menantikan Tuhan dengan tenang, tidak gelisah. Aku mau menantikan Tuhan dengan kesiapan, siap siaga, cepat meresponi. Aku mau menantikan Tuhan dengan rendah hati. Ajari aku merendahkan hati di hadapan Tuhan. Aku mau menantikan Tuhan dengan iman. Dengan iman. Aku juga mau menantikan Tuhan dengan sabar. Dengan sabar. Oh, ajari kami Tuhan. Ajari Tuhan. Menantikan Tuhan. Mari semuanya katakan.
berhembuslah, oh Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Nyatakanlah, oh Roh Kudus, kuasamu atas kami. Berhembuslah, penuhi hati ini. Mari semuanya kita angkat dua tangan tinggi-tinggi, katakan berhembus, berhembuslah, oh Roh Kudus. Sekarang terima itu kekuatan ilahi, terima itu anyusua stamina. Dalam nama Yesus kekuatan baru terima, terima, terima kekuatan itu. Kuasamu atas kami, berhembuslah, penuhi hati ini. Kuasamu atas kami, berhembuslah, penuhi hati ini. Sekali lagi, kuasamu, kuasamu atas kami, berhembuslah, penuhi hati ini. Haleluya, haleluya, amin, Amin. amin, amin. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati.